Maka izinkan saya tampilkan dulu CV beliau dan kita akan segera memulai acaranya dengan pembukaan doa nanti oleh Pendeta Chandra. Maka saya minta tolong rekan Juan untuk bisa tampilkan dulu CV dari Dr. Henry. Silakan. Baik. Dr. Henry yang saya miliki datanya, beliau adalah ketua, ya, ini luar biasa nih, ketua dan juga sekaligus founder dari Indonesian Vitamin D Society. Jadi rupanya ada komunitas yang mempelajari, kemudian juga berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang vitamin D. Bayangkan, satu komunitas khusus mendalami tentang vitamin D, dan yang kita undang hari ini istilah awamnya adalah biangnya, rekan-rekan. Ini biangnya nih, idenya, virus idenya mulai dari beliau ini. Nah, maka dari itu sebelum kita mulai, sebelum saya perkenalkan langsung face to face dengan Dr. Henry, kita akan segera mulai webinar kita, dan saya minta dengan hormat Pendeta Chandra untuk dapat memulainya dalam doa. Silakan Pendeta Chandra. Puji Tuhan, mari rekan-rekan yang ada di rumah masing-masing ataupun juga dalam aktivitas, mari kita sama-sama berdoa sebelum memulai kegiatan webinar hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan setiap kami. Kalau pada hari ini Tuhan, pagi hari ini kami Sekolah Trimula dan Mitra Mulia diberikan kesempatan untuk dapat memberikan satu wawasan, satu penjelasan, satu informasi berupa webinar tentang vitamin D. Tuhan pimpin setiap acara ini, rangkaian yang ada. Demikian juga Tuhan kiranya Kau boleh memberkati Dr. Henry Suhendra di dalam menyampaikan atau juga nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan sehingga sungguh Tuhan apa yang mungkin kami tanyakan selama ini boleh dijawab, dan biarlah di akhir daripada webinar ini kami boleh mengambil satu komitmen untuk boleh melakukan apa yang terbaik buat diri kami sendiri ataupun juga buat anak-anak kami, sehingga sungguh kami tetap dapat menjaga kesehatan dengan baik dan memuliakan nama Tuhan tentunya. Sekali lagi kami menyerahkan untuk kegiatan hari ini, dan biar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Chandra. Baik, rekan-rekan orang tua yang sudah bergabung semuanya di link YouTube kami, webinar Vitamin D Goes to School, kita akan segera memulai. Dan tidak ada salahnya kalau rekan-rekan bisa berbagi link YouTube ini kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga ilmu yang kita miliki juga bisa dimiliki orang lain. Baik, ketika saya bertemu pertama kali dengan Dr. Henry, saya ini kaget. Saya sekaligus juga insecure, istilah anak milenial sekarang. Kenapa coba? Karena kalau ke dokter itu kan memang tujuan kita mau lebih sehat, begitu ya logikanya ya. Nah, begitu ketemu dengan Dr. Henry, wah, saya langsung yakin. Ini dokternya sehat banget beneran. Dalam kondisi shape yang fit, sangat luar biasa, dan saya pun merasa bahwa, wah, saya harus banyak belajar. Tapi ini yang ingin saya bagikan, bahwa apa yang beliau bagikan bukanlah hanya sekedar teori. Because he lived di teori, ya. Jadi tidak hanya teori yang beliau bagikan, justru lebih banyak praktikalnya. Oleh sebab itu, bagi rekan-rekan yang mau bertanya, dipersilahkan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat YouTube yang sudah disiapkan. Nanti tim kami akan memilahnya. Berhubung waktu yang nanti akan sangat terbatas, maka tentu saja akan ada sebagian pertanyaan yang mungkin saja tidak sempat untuk ditanyakan atau ditayangkan. Maka dari itu, secara awal, panitia memohon maaf dulu kalau ada pertanyaan yang belum sempat ditayangkan. Tidak berlama-lama lagi, rekan-rekan semuanya, saya akan segera berbagi, dan saya akan meminta kesediaan Dr. Henry untuk segera mengambil waktu, mengambil tempat, dan berbagi kepada kami semua yang sudah siap mendengarkan. Tidak berlama-lama, kami persilakan Dr. Henry untuk memulainya. Silakan, Dok. Oke, terima kasih. Pertama-tama tentu thanks for having me. Jadi terima kasih sudah mengundang saya. Suatu kehormatan bisa berbicara di depan teman-teman, orang tua murid dari sekolah Kristen.
Jadi ada sedikit, kita mulai dengan ini ya, dengan slide saja. Tentunya slide ini tidak akan lama, karena ini sebagai pembuka saja. Kemudian nanti yang lebih penting, seperti sudah disampaikan, adalah pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini interaksi yang kita harapkan ya. Oke. Next. Oke. Ya, tadi sudah disampaikan sedikit kurikulum vitae saya. Sudah kita teruskan. Jadi vitamin D itu ada 3 sumber utama, yaitu dari matahari, ya, dari matahari, kemudian dari diet, dari makanan, atau dari suplementasi, ya, ada 3 sumber. Nah, ini kita jelaskan dulu bahwa secara teori memang yang paling banyak sumber yang memberikan vitamin D ke kita adalah matahari, ya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi waktu matahari, yaitu tidak sembarang waktu, nanti dibahas, itu adalah ultraviolet B yang waktunya tertentu mengenai kulit kita. Di kulit kita itu di lapisan epidermis ada bahan 7-dehidrokolesterol. 7-dehidrokolesterol ini begitu kena ultraviolet B, dia berubah menjadi previtamin D3. Previtamin D3 ini terus dibawa ke dermis, ke lapisan kulit lebih dalam, ya, kemudian masuk ke pembuluh darah, dibawa ke liver kita, ke hati kita, ya. Oh, di sini mengalami separuh aktivasi. Jadi yang masuk itu belum aktif, kemudian di liver diaktifkan menjadi 25 hidroksi vitamin D. Ini adalah sebagai marker vitamin D. Ini yang kita periksa di laboratorium, ya. Karena apa ini yang diperiksa? Karena ini yang lebih stabil. Tetapi ini sebenarnya belum sepenuhnya aktif, masih perlu diaktifkan lagi di sistem imun kita dan terutama di ginjal kita. Dia menjadi 1,25 dihidroksi vitamin D. Ini bentuk aktifnya, ya. Tetapi kenapa yang diperiksa laboratorium bukan ini? Karena ini tidak stabil. Hitungan jam dia hilang. Jadi yang diperiksa adalah 25 hidroksi vitamin D. Oke, ini data saja dari tahun 2013 dari Michael Holick. Michael Holick tuh kalau Bapak Ibu belum tahu, ini adalah salah satu pionir vitamin D dunia, berasal dari Boston University di Massachusetts di USA, ya. Ini menggambarkan bahwa betapa bahkan untuk Asia juga banyak sekali, ya, defisiensi vitamin D diperkirakan bisa mencapai 98%. Ini tentu agak mencengangkan karena kita beranggapan bahwa kita ini negara tropis, banyak matahari. Kenyataannya semua defisiensi. Oke. Dan ini ada penelitian dari beberapa dokter di Kalimantan Tengah, ya, mengumpulkan pasien-pasien COVID, kemudian dihubungkan dengan tingkat kematiannya setelah mendapat COVID. Ternyata kalau kita defisien, vitamin D kita di bawah 20 nanogram per mililiter, pada saat kita kena COVID, angka kematian 98,9. Kemudian kalau insufficient 20-29, itu angka kematian 87,8. Sedangkan kalau sufficient di atas 30, maka angka kematian cuma 4. Studi ini sudah banyak sekali dikutip oleh beberapa dokter. Justru saya mendengarnya dari dokter ini pertama-tama, yaitu di Amerika. Okay. Ini juga tadi ini Michael Holick, ini orangnya sekarang sudah berumur 70 sekian, 74 apa 75, Profesor Michael Holick. Dia menyatakan di bulan September masuk di koran lokal di Boston, yaitu vitamin D bisa mengurangi risiko coronavirus sampai 54%. 54% ini penting karena kalau kita tahu vaksin-vaksin itu saja juga cuma antara 50-60%, ya. Bahkan kemudian ada Profesor David Meltzer dari University of Chicago di bulan September 2020 mengatakan bahwa orang-orang yang defisien vitamin D mempunyai kemungkinan mendapat coronavirus itu 77% lebih tinggi daripada orang yang vitamin D-nya tinggi. Nah, ini ada penelitian lain yang cukup besar di Amerika.
dengan jumlah sampel orang yang ikut penelitian itu 52.000 ya. Dan ini mengenai hubungan vitamin D defisiensi dengan COVID-19 ya. Jadi ini dikaitkan dengan ras di sana di Amerika. Lihat ada tiga grafik, yaitu black non-Hispanic, jadi orang hitam yang bukan Hispanic. Kemudian grafik kedua adalah Hispanic, keturunan Spanyol ini. Kemudian yang ketiga adalah white ya. Jadi kelihatan di sini, ini grafik ini menunjukkan kadar vitamin D-nya, dan ini kemungkinan terkena COVID ya. Lihat kalau kita ambil di sini, misalnya kadar Anda cuma 20, ini kemungkinannya tinggi ya. Bahkan orang yang berwarna gelap lebih tinggi lagi kemungkinannya. Kenapa? Karena matahari tidak bisa masuk, tidak gampang masuk, tidak gampang membentuk vitamin D pada orang-orang yang berkulit gelap. Ini dikaitkan dengan umur, hampir sama ya. Jadi ini yang di atas 60 sama di bawah 60. Grafiknya hampir sama. Jadi ini perlu ditekankan pada orang tua murid, dengan bertambahnya usia, kita kehilangan kemampuan kita berkurang untuk membentuk vitamin D ya. Jadi orang-orang yang berumur itu sebenarnya lebih berisiko. Tadi sudah saya jelaskan, 7 dehidrokolesterol itu ada di epidermis kita. Kalau kita mulai lanjut usia, itu kulit kita menipis sehingga cadangan 7 dehidrokolesterolnya juga berkurang ya. Ini tadi mengenai seks juga ada pengaruhnya, yaitu lelaki lebih tinggi mungkin karena aktivitas lebih banyak di luar daripada wanita ya. Jadi dikatakan ini slide ini cuma mau mengatakan kalau jam 10 Jadi kalau gambar ini gambar sunset ya, gambar matahari terbenam ini bagus buat romance ya. Tapi tidak untuk vitamin D, karena vitamin D itu sumbernya waktu dari matahari adalah jam 10 sampai jam 3. Bahkan saya membatasi jam 10, jam 2 ya. Jadi Michael Holick dari Boston yang saya sudah tampilkan gambarnya, itu tahun 2012 mengadakan penelitian di Jakarta. Saya ulangi lagi ya, di Jakarta. Kali ketiga saya ulangi, di Jakarta. Kenapa? Karena banyak tenaga kesehatan juga membantah saya, mengatakan bahwa Dr. Henry Suhendra itu salah. Karena yang tengah hari itu adanya di Amerika, di Eropa, sedangkan di kita karena matahari terlalu panas, tidak mungkin tengah hari. Dan ini penelitiannya oleh Michael Holick, ternyata 2012 dia sudah datang ke Jakarta. Di Jakarta, saya ulangi lagi, 4 kali sudah. Yang menghasilkan vitamin D maksimum ya adalah jam 11, jam 1. Jadi saya masih kasih tawar, bisa lebih nawar lagi, yaitu jam 10 sampai jam 2. Pokoknya patokannya adalah maksimum dibentuk vitamin D pada saat kita berjemur, matahari itu tidak memberikan bayangan. Jadi kita itu adalah maksimumnya jam 12. Tapi kalau mau tawar sampai jam 10 atau jam 2, syaratnya adalah Anda lihat, bayangan kita itu harus pendek. Lebih pendek dari tinggi tubuh kita. Jadi kalau kita coba jam 8 atau jam 9, setengah 9, bayangan kita panjang. Itu berarti ultraviolet B-nya sedikit sekali. Dan yang banyak tentunya adalah ultraviolet A. Ya, setiap saat ultraviolet A ada. Pada saat ada matahari ada ultraviolet A. Nah, ultraviolet A ini yang tidak baik. Justru ini yang menyebabkan aging, ya, ada kerusakan di kulit, dan akhir-akhirnya juga akan menyebabkan kanker kulit, seperti juga ultraviolet B. Tapi ya bahayanya ultraviolet A ini kita kira enak, kan enak pagi-pagi. Jadi dianggap tidak ada bahayanya, padahal ada bahayanya. Nah, ini sedikit ya penjelasan ya, karena masih ada bahkan tenaga kesehatan yang juga ada juga yang bukan dokter juga ikut-ikutan bilang bahwa kita matahari saja cukup. Ya, boleh saja orang berpendapat, ya tahu Bapak Ibu sekalian, saya tidak kecil hati. Kenapa? Karena hidup itu kan pilihan. Ya, maka saya katakan bagi pemuja matahari, anggap sudah cukup matahari. Silahkan, tapi buktikan. Tolong cek kadar darah vitamin D Anda. Karena di WHO tahun 2020 sudah menyatakan bahwa rata-rata vitamin D kadarnya di penduduk Indonesia hanya 17,2 nanogram per mililiter. Jadi Anda bisa simpulkan,
Setiap hari kita juga kena matahari kan. Tapi kok rata-rata kita cuma 17 kok, gitu loh. Tapi ya kita sih ada banyak tenaga kesehatan juga masih tidak setuju, tidak apa-apa. Kita berbesar hati. Jadi kita katakan saja begini, tidak usah berpolemik. Bapak ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Oke? Sedangkan junjungan kita saja, Yesus Kristus, tidak diikuti oleh semua orang. Apalah saya. Jadi kalau tidak mau didengar, terima kasih. Begitu. Jadi ini ada penelitian Dr. Renu Maktani dari India ya, mengatakan bahwa orang yang tidak pernah minum vitamin D, jadi hanya tergantung dari makanan dan sinar matahari, itu kadar vitamin D-nya tidak akan pernah lebih dari 40. Nah, saya singgung sedikit. Kalau kita lihat kriteria laboratorium di Indonesia, dikatakan yang cukup itu adalah 30 sampai 100. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengikuti kriteria lokal, oke, masih boleh. Tetapi tentu tidak mau dekat-dekat 30 toh, karena dikatakan 30 sampai 100. Jadi dekat-dekat 100 lah, gitu, dekat-dekat maksimumnya. Jadi vitamin D itu dikatakan 30-40 itu hanya cukup untuk lawan rickets. Jadi rickets itu penyakit tulang lunak pada anak-anak, pada bayi-bayi, karena kurang kena matahari. Dan memang ditemukannya vitamin D pertama-tama adalah dalam kaitan dengan penyakit ini. Tetapi ternyata vitamin D mempunyai efek banyak sekali terhadap banyak penyakit, sampai diabetes mellitus, multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, yang semua ini penyakit-penyakit autoimun, dan berbagai macam infeksi. Jadi ini penyakit-penyakit yang sudah saya sebut tadi juga ya. Jadi banyak sekali. Kenapa bisa begitu? Karena vitamin D ini mempunyai VDR atau vitamin D receptor. Jadi untuk dia bekerja, itu seperti kunci, dia harus cari dulu gemboknya masuk pas gitu. Jadi reseptor itu ada di seluruh sistem, seluruh sel di tubuh kita. Semuanya. Saya singgung deh, untuk kesuburan juga iya. Ya, dari apa lagi? Untuk rambut rontok juga iya, dan lain-lain. Jadi ini ada penelitian di tahun 2012 ya, sudah dipublikasi. Jadi vitamin D itu kadarnya memprediksi penyebab kematian. Jadi semua penyebab kematian itu menurun dengan vitamin D di atas 30 saja, turun 25%. Kemudian kematian yang ada hubungannya dengan kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah itu turun 33%. Ini congestive heart failure, jadi gagal jantung ya, kematiannya itu turun 24%. Itu sebabnya Archives of Internal Medicine 2008 itu mengatakan, menyimpulkan demikian. Vitamin D ini boleh dibilang sebagai vitamin anti kematian, karena risiko dari kematian dari semua penyebab dapat diturunkan sampai 26% dengan vitamin D supplementation. Jadi ini faktanya dan rasionalnya sekarang ya. Ini sekarang sudah global pandemic ya. Coronavirus juga sekarang global pandemic juga. Dan vitamin D ini sudah terbukti merupakan imunomodulator yang sangat kuat. Kenapa dipakai nama imunomodulator, bukan immunoenhancer? Nah, itu dia. Jadi tidak hanya meningkatkan imunitas, tetapi dia mengatur modulator. Kenapa gitu? Karena sebagai contoh pada gangguan autoimun di mana terjadi imunitas yang overreacting, ini menyerang bagian tubuh sendiri. Itu vitamin D mempunyai efek calming effect. Jadi menurunkan justru. Jadi yang liar ditenangkan, dijenakkan. Jadi dikatakan bahwa kita tidak ada ruginya dengan meningkatkan vitamin D level kita, karena makanan, sekali lagi juga dari matahari tidak cukup, makanan juga tidak cukup, karena makanan juga penelitian dari ahli-ahli gizi sudah menyebutkan hanya menyumbang 15-10%.
Jadi dikatakan kalau kita nggak pernah suplementasi, pertama kali dicek vitamin D-nya pasti rendah sekali, bahkan antara 3 sampai 20. Dalam praktek saya juga begitu, yang 5, 8 banyak ya. Jadi dikatakan diulang lagi ya, dari Renu Maktani ini mengatakan bahwa tidak pernah orang mencapai 40 kecuali minum vitamin D suplementasi ya. Nah ini juga kaitannya dengan itu bahwa faktor magnesium itu penting ya. Faktor magnesium penting. Kalau followers saya sudah tahu bahwa formula saya itu vitamin D3, vitamin K2, magnesium, dan zinc. Ini yang tadi, ini juga untuk meyakinkan. Karena masih banyak pasien mendapat vitamin D cuma 1000 IU per hari. Ya, dari penelitian dengan 1000 IU itu kelihatan. Ini lihat waktunya, sampai 12 minggu dengan 1000 IU. 1000 IU kadar darah itu tidak pernah ada yang mencapai, hanya dekat 30, tidak pernah ada lebih dari 30. Makanya ini kriteria laboratorium yang kita pakai sebagai patokan juga, yaitu kriteria dari Dr. Judson Somerville dari Texas. Dia seorang anestesiologis ya, ahli anestesi. Dia mengatakan, tapi jangan lihat optimal daily administration, nah, nggak usah lah, ini kan bisa berubah-ubah. Yang penting adalah ini, blood level itu harus 100 sampai 140 ya, bukan 100. Oh, sekali lagi dalam hal ini saya ingatkan deh, laboratorium kita itu memakai kriteria dari Endocrine Society yang dikeluarkan di Amerika tahun 1960-an. Jadi sudah lama sekali, dan itu mendapat sedikit banyak kritikan karena kalau Bapak Ibu perhatikan, di situ ada kata insufficiency, sufficient itu 30 sampai 100, kemudian di atas 100 ditulis potential toxicity. Ingat ya, kalau ada laboratorium menulis di atas 100 toxicity, itu dia rubah-rubah sendiri. Seharusnya di atas 100 disebutkan di dikit lah. Dikatakan cukup sufficient itu 30 sampai 100. Di atas 100 kemungkinan keracunan. Kalau begitu, kalau seseorang tanya, saya mau normal, berapa itu normal? Tidak ada kan kata normal di situ. Begitu kan? Apalagi sekarang kita tahu, normal saja tidak cukup. Ya, nanti saya tunjukkan berikutnya. Yang kita mau adalah optimal. Nah, ini dia. Ini kriteria dari Vitamin D Council UK dan juga Vitamin D Council USA. Di sini jelas kalau defisien itu di bawah 40 ya, di bawah 40 defisien, sufficient 40 sampai 80, tapi kita tidak mau. Kita maunya 80 sampai 100. Dan di sini dikatakan bahwa kalau toksik itu 150. Ini yang selalu dipertanyakan oleh Bapak Ibu kan. Banyak orang bertanya nanti keracunan. Keracunan itu 150. Bahkan faktanya penelitian mengatakan bahwa keracunan itu sebenarnya 300 nanogram per mililiter. Tetapi untuk menjaga supaya margin of safety-nya cukup luas, maka dipakailah 150. Ini seperti John Cannell. John Cannell itu presiden dari Vitamin D Council USA mengatakan, if you are worrying about toxicity of vitamin D, it is just the same like worrying about drowning when you are actually dying of thirst. Terjemahannya adalah seperti Anda itu khawatir tentang tenggelam, padahal Anda ini sudah mau mati kehausan. Jadi clinical optimal blood level tadi sudah saya sebutkan, 100 sampai 140 menurut Judson Somerville. Memang kriteria itu tergantung siapa. Kalau saya sendiri, saya menganut ini. Karena saya sendiri, saya mempertahankan kadar saya di atas 100. Dan ini sedikit banyak juga dengan pertanyaan pasien bahwa kalau 10.000 itu aman nggak sih? Nah itu sudah ada penelitiannya. Bahwa kalau 10.000 itu kan kalau keracunan vitamin D itu kaitannya dengan kalsium yang meningkat. Serum kalsiumnya naik, hyperkalsiemia. Ada banyak kalsium di pembuluh darah kita, sehingga menyebabkan pembuluh darah jantung kita tersumbat, kemudian ada batu ginjal dan sebagainya. Nah ini ternyata dengan 10.000 IU per hari, penelitian di 1998 loh ini, ya dari Oktober sampai Februari, ternyata tidak pernah lebih kalsiumnya. Nah, ini Renu Maktani sekali lagi tahun 2020 mengatakan kalau nggak minum vitamin D sekarang, pasti soal waktu aja Anda akan minum obat-obatan farmasi.
besok-besok. Apa itu? Ya obat tensi, obat gula, obat kolesterol, segala macam lah, obat asam urat, dan lain-lain. Nah, ini salah satu dewa vitamin D dunia ini. Cicero Coimbra itu ada di Sao Paulo, Brazil. Dia mengatakan optimal blood level of vitamin D itu di atas 100. Dia ini adalah seorang neurologis, seorang spesialis saraf yang merawat multiple sclerosis, salah satu kelainan autoimun yang berat, tapi Dr. Coimbra bisa menyembuhkan 95% pasiennya. Ya, ini contoh saja hasil darah saya 108 bulan apa ini? Oh, tahun lalu. Kalau yang baru sudah lebih dari itu, sudah 126. Saya jaga di atas 100. Oke, terima kasih. Mohon maaf mengambil waktu terlalu banyak. Silahkan uji saya, coba saya, tanya saya, ayo. Dok, luar biasa. Terima kasih. Ini belum beres webinar aja, saya udah terkesima ini dengan apa yang sudah dibagikan ya. Dan pertanyaan di YouTube chat sudah banyak, Dok. Izinkan saya memilah dulu karena ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah terjawab. Ya, betul. Ya. Kalau sudah terjawab, bolehkah diulang lagi jawabannya mungkin, Dok? Kalau sedikit tadi ada yang di awal ya. Oke, apakah meminum vitamin D3 harus berbarengan dengan vitamin K1? Saya dengar ada formula khusus, Dr. Henry. Jawabannya bagaimana, Dok? Bukan K1, K2. K2 ya, bukan K1 ya. K2. K2. Jawaban saya harus sekarang, karena kalau dosis 5.000 IU 3 itu harus disertai K2. Baik. Tadi catatan saya, Dr. Henry sampaikan formula yang pas itu vitamin D tambah K2, tambah magnesium, dan tambah zinc. Begitu ya, kalau tidak salah mengutip. Terima kasih banyak, Dok. Pertanyaan berikutnya ya, Dok ya. Ini nih, apakah ada mudaratnya vitamin D3 diminum rutin? Apakah akan toksik? Nah, ini nyangkutnya dengan penjelasan yang dokter bilang tadi ya, yang kalau versi yang Indonesia sekarang pakai di lab-lab itu yang 100, yang katanya tulisannya toksik gitu, padahal itu masih possible. Kemungkinan toksik ya. Masih kemungkinan, betul. Jadi jawabannya adalah seperti tadi, kalau ada, saya mengutip Dr. Renu Maktani bilang kan, kalau Anda tidak minum vitamin D, dan minum vitamin D harus rutin, kalau Anda berhenti turun lagi. Jadi kalau Anda tidak minum, besok-besok soal waktu aja Anda akan kolesterol naik, tensi naik, segala macam penyakit. Tinggal pilih mau minum vitamin D atau pilih obat-obat farmasi. Jangan terlalu khawatir, kan banyak nih pasien-pasien tuh kayak Belanda masih jauh tapi bicara Belanda dia. Ini mesti udah depan mata ya. Jadi bicaranya gini, nanti ginjal saya gimana? Nah itu saya jelaskan. Ini vitamin D justru memperbaiki ginjal Anda, bukan memberatkan ginjal Anda. Itu kalau yang memberatkan itu semua obat-obat farmasi. Betul, ini jawabannya langsung ke poinnya. Jadi jangan takut ya. Di sini ada orang farmasi kan? Ada orang farmasi. Oh iya, ya, di Bandung. Kalau Bandung itu ada perusahaan farmasi besar yang nanti akan sakit hati kalau saya ngomong. Oh iya, karena obatnya dibilang daripada obat mendingan vitamin D. Iya. Karena memang mimpi kita semua ya, Dok, ya, menghindari obat-obat farmasi chemical kalau bisa begitu ya. Betul. Dan justru vitamin D ini dari penjelasan Dr. Henry justru didapatnya dari sumber yang natural, makanan dan matahari mostly. Barulah suplemen ditambah begitu, Dok ya. Tapi ternyata tidak bisa kan jumlahnya, ternyata kita harus bergantung pada suplemen. Itu sebabnya kalau soal matahari saya tadi belum menyinggung. Kan yang baik itu ultraviolet B itu harusnya jam 10, jam 2. Nah, kalau jam 10, jam 2, ada faktor lain. Kalau kita berumur, nggak bisa lagi, kulit udah jelek. Jadi nggak bisa lah, kalau sudah 40, 60, mau jemur, udah lupakan. Kalau mau jemur pun orang muda, itu harus pakai, pakaiannya harus expose 85%. Artinya apa? Laki-laki pakai celana berenang, wanita pakai bikini. Ya. Jadi, kalau kita mau makin gelap kulit kita, itu kan dibilang kalau tipe kulit 1, Fitzpatrick 1, itu orang bule, itu kalau dia umur 20, 25 muda ya, itu dia jemur jam 12. Itu cukup 10 menit dia akan dapat vitamin D3 10.000 IU. Nah, kalau kita rata-rata kita ini tipe 4.
Tapi ada juga yang tipe 5. Kalau saudara kita dari Papua tuh tipe 6. Makin gelap, makin susah itu vitamin D terbentuk karena matahari tidak bisa masuk. Jadi kalau sekarang contohnya, kalau tipe 4 mesti jemur berapa? Mesti jemur jam 12 40 menit. Ya pasti kebakar loh. Lo pasti angus. Makanya itu tidak bisa bergantung pada matahari. Karena matahari itu ada remnya. Begitu mulai kemerahan, berhenti itu produksi vitamin D. Iya, malah jadi luka bakar ya dok ya? Dalam Bahkan arti, karenanya itu menyebabkan kanker kan jangka panjangnya. iya, Kanker betul. kulit. Betul. Makasih banyak dok. Wah ini to the point banget. Dok, pertanyaan lagi. Berapa kadar vitamin D yang optimal untuk anak? Karena mungkin pertanyaannya tadi belum ada penjelasan untuk usia berapa. Apakah ini berlaku buat semua usia atau gimana dok? Silakan dok. Ya, itu pada dewasa ya kita ambil kan katakanlah mau ada 2 kriteria kan. Kalau kita ikut Vitamin D Council USA itu bilang 80-100 oke. Tapi kalau lihat kriteria yang lebih radikal itu di atas 100. Tapi pada anak-anak biasanya kita ambil 60 sampai 80 cukup. Baik. Noted ya, anak-anak 60-80 cukup. Dengan catatan ini bukannya permanen sekali dapat. Ini kan terus dibangun terus ya dok ya? Betul. Karena apa? Karena vitamin D itu memang pemeriksaan darah harus rutin. 2 bulan, kita anjurkan 2 bulan. Karena berubah-ubah itu. Apa yang menyebabkan berubah? Ya kalau kita, katanya yang gampang itu diingat adalah 3S. Stress, sleepless, sama sugar. Oke. Jadi kalau Anda gulanya agak tinggi, susah. Udahlah. Vitamin D-mu akan rusak. Terus kamu stres, rusak lagi. Kamu kurang tidur, rusak lagi. Terus belum bicara obat-obatan. Kalau obat-obatan banyak yang merusak. Ya? Kalau salt gimana dok? Ini penasaran aja, karena kan ada orang yang suka gula, ada yang suka salt malah. Oh tidak seberapa justru. Karena memang sekarang kan yang ditakutkan oleh American Heart Association itu gula, bukan kolesterol, bukan gula justru. Gula, noted ya. Nah kalau gula ini saya ada pertanyaan dok terkait dengan diabetes. Bagi penderita diabetes dan hipertensi usia 50, kayaknya diabetes dulu deh dok ya. Kalau bisa hipertensi juga dijawab sekalian. Apakah boleh mengkonsumsi vitamin D3? Sepertinya jelas ya jawabannya. Tapi dok, boleh dipastikan dok, buat diabetes dan hipertensi, boleh nggak minum vitamin D3? Harus minum. Tujuannya apa? Pelan-pelan obatnya akan berhenti. Kalau yang pasien hipertensi udah banyak. Dia setelah beberapa lama setelah kadar vitamin D-nya bagus, itu malah begitu minum obat hipertensinya, dia pusing, begitu dicek udah rendah sekali. Nah, kalau sudah begitu baru dilepas, pelan-pelan dilepas. Kita kan berharap tidak semua penyakit bisa reversible, gitu aja mesti bilang gitu lah Pak. Jadi sebenarnya vitamin D ini kan lebih bermain di pencegahan. Kalau sudah terjadi kerusakan pada organ-organ, ya nggak bisa balik, itu dia. Nah, nggak bisa. Ya, semua harus minum vitamin D, nanti lihat. Harapan kita, obat-obat farmasi itu bisa dikurangi sampai dilepas sama sekali. Iya, luar biasa dok. Berarti istilah yang tadi dokter sempat tampilkan di slide adalah vitamin D ini bisa disebut juga anti-debt vitamin, gitu ya dok ya? 26% dia mengurangi kematian, 26% untuk segala macam penyebab. Segala macam penyebab. Berarti kalau yang sedang terkena juga, itu bisa berkurang juga gejalanya, simptomnya, begitu bisa dok? Iya, bahkan kan dikatakan, kemarin juga ada pasien cancer tanya saya, bagaimana terhadap cancer? Saya bilang, loh, kan sama, dia juga anti cancer. Tetapi jangan salah, dia bilang, kalau begitu saya bisa sembuh. Ya harapannya selalu ada. Apa sih ruginya Anda meningkatkan vitamin D Anda sampai 100? Tapi mesti ingat, kalau dalam hal cancer kan kita tahu, itu penyebabnya penyakit itu kan bukan single, itu kan multifaktorial. Ya toh, penyebabnya gaya hidup Anda gimana? Ya toh, Anda stres melulu. Jadi kalau gaya hidup yang nggak benar yang menyebabkan kanker itu tetap Anda lakukan, yaitu salah satu kan kanker ini sekarang dikaitkan juga dengan gula darah yang tinggi. Jadi kalau gula darahmu tinggi, terus dengan vitamin D saja kamu sudah berharap ini obat dewa semua baik nih. Kalau sudah terkena penyakit belum tahu apakah bisa, ya toh. Tapi tidak ada jeleknya untuk coba. Setuju dok. Wah, setuju banget.
kalau misalnya orang tua masih ada pertanyaan, ini bisa nggak? Pada prinsip utamanya yang saya tangkap dari Dr. Henry adalah jangan dulu mengkhawatirkan Belanda datang. Lawang sekarang ini untuk sampai tahap cukup aja, lu belum nyampe, gitu istilahnya. Iya. Ibaratnya lu mau ngomong ini itu, tapi dalam darah lu vitamin D cuma 13, 14. Ini ngomong apa gitu. Iya. Nah, kalau gitu saya langsung nanya nih, agak personal, Dok. Nah, dokter bisa sampai 100, di atas 100 itu ngapain aja, Dok? Ini bolehkah, ini real gitu, Dok ya? Karena supaya orang tahu effortnya buat naikin vitamin D itu segimana. Jangan dipikir sekali minum aja langsung beres gitu. Gimana, Dok? Ya itu takes time lah, perlu waktu. Kemudian kita harus perhatikan kan, hal-hal apa saja yang menurunkan. Baik. Jadi gini, kalau Anda stres melulu, Anda kurang tidur, susah naiknya. Betul. Anda harus tidur malam 8 jam. Itu, jadi satu contohnya itu. Kemudian dosisnya mesti tepat. Makanya periksa darah dulu, kemudian kita naikkan pelan-pelan. Ya. Yes. Perhatikan juga obat-obatan yang diminum. Kalau dia minum obat kolesterol, obat tensi, golongan tertentu ya, terus obat gula, itu semua menurunkan vitamin D kita. Tapi bukan berarti obat-obat itu harus dihentikan, tetapi vitamin D-nya harus ditingkatkan sehingga bisa mencapai kadar darah optimal. Nah, itu sebabnya perlu pemeriksaan darah berulang. Ya, tapi jangan bilang ini ya, jangan bilang udah ada yang bilang, Dr. Henry dikontrak laboratorium kali ngomong periksa darah melulu. Nah, itu sebabnya ada laboratorium terbesar di Indonesia. Saya nggak sebut namanya, pasti lu tahu lah artinya apa itu. Laboratorium itu minta saya jadi pembicara. Saya tolak, mau bayar berapapun, nggak mau saya. Karena konotasinya jelek. Nanti dikira, Dr. Henry ini dokter yang pionir untuk memeriksa darah. Kan banyak dokter yang cuma bilang, minum aja vitamin D, nggak usah periksa darah. Saya bilang, tidak bisa, harus periksa darah. Ya toh? Tapi mesti ingat, saya tidak ada kaitan dengan perusahaan obat apapun, saya tidak ada kaitan dengan laboratorium apapun. Sekali lagi, laboratorium terbesar udah ngundang saya tolak. Pasti dia dengar nih sekarang. jadi ini Dr. Henry, aduh bener-bener deh. Seru banget nih ngobrol sama Dr. Henry. Jadi intinya, apa yang Dr. Henry sampaikan sekarang, ini adalah independent knowledge ya, tidak ditunggangi, tidak disetir gitu ya. Betul-betul. Jadi rekan-rekan orang tua, kalau memang rekan-rekan orang tua concern mengenai kesehatan anak dengan cara yang jauh lebih sustainable, menurut saya ya, jangan gunakan, daripada menggunakan obat-obat kimikal, lebih baik fokus pada vitamin D, dan kemudian dari situlah semua brands akan terbantu, dalam arti imun modulator tadi dok ya. Betul. Menarik, kok bisa si vitamin D itu bisa ngatur ya. Padahal yang lain, imun-imun yang lain cuma enhancer aja, cuma bikin naik doang. Ya. Nah, apa istimewanya nih dok? Modulator fungsi ini apa istimewanya? Ya, itu kelebihan vitamin D lah, memang begitu sifatnya. Jadi kan, kalau sekarang kita kembalikan gini lah. Ya. Kalau zaman dulu, kenapa orang pada ngomong gini? Orang-orang nenek moyang kita kok lebih sehat ya? Mereka aktivitas di luar semua itu. Ya kan? Sekarang penyakit jantung, semua segala macam penyakit naik. Kenapa zaman dulu orang lebih sehat? Kenapa zaman dulu orang sampai umur lebih lanjut, lebih sehat, masih sepedaan, masih apa? Karena aktivitas fisik di luar banyak. Dan dia dapat vitamin D dari matahari, dari mana-mana. Sekarang kurang semua. Tuh. Jadi memang itu dia makanya disebut modulator. Makanya kalau dibilang gini ya. Bagaimana dengan vitamin-vitamin lain? Vitamin lain oke, cuma kalau coba bisa pilih satu, ya pasti vitamin D. Baik. Dan saya mau tambahkan aja, ini kan banyak orang tua murid ya, kecil-kecil ya. Cucu saya itu kan dulu mantu saya juga nggak begitu dengar saya, makanya waktu dia hamil tuh selalu dengan bangganya minum ASI eksklusif. Bayangkan, ASI eksklusif. Ini bertentangan juga. Nah, ini untuk anak-anak ya. Sudah saya sebutkan di video saya, anak yang baru lahir itu, menurut APA itu American Pediatric Association, Persatuan Dokter Anak Amerika. Setiap anak baru lahir harus diberikan suplementasi vitamin D. Dosis mulai 600 sampai 1000 IU. Kenapa? Karena apalagi yang vitamin yang dikasih setahun itu ASI eksklusif. Sedangkan ibunya aja vitamin D-nya rendah. Nah, dalam ASI-nya mana ada? Ya kan hampir tidak ada itu. Jadi bayinya itu lahir dengan segala macam kekurangan. Ini terjadi pada cucu saya yang sekarang berumur 3 tahun 5 bulan.
Itu dari lahir itu, aduh, gatel-gatel, gampang batuk pilek, dan sebagainya. Alergi macam-macam. Tapi setelah vitamin D-nya kita bikin 60-an, sekarang dia tidak pernah, udah 1 tahun tidak pernah datang ke dokter anaknya. Jadi dokter anak agak sepi nih gara-gara vitamin D. Karena anak-anak pada nggak sakit. Nggak pernah sakit. Cucu saya udah setahun tidak pernah ke rumah sakit soal batuk pileknya, tidak pernah. Dia cuma ke rumah sakit untuk vaksinasi, gitu aja. Wah, ini apa ya, kesaksian ataupun kisah langsung yang dialami oleh Dr. Henry. Nggak bisa dibantah orang. Kalau saya tambahkan. Saya sendiri waktu saya masih vitamin D-nya 40, 30, 40, itu vertigo melulu. Udah ke dokter saraf, kemana-mana jawabannya tidak ada, suruh latihan. Makin latihan, makin pusing, makin muter. Tapi setelah saya tingkatkan, 60, 70, hilang. Sampai sekarang tidak pernah ada vertigo itu. Itu menyebabkan saya belajar lagi, saya cari ke pustakaannya, ternyata memang bisa mengobati vertigo, BPPV ya, nggak semua jenis vertigo. Tapi vertigo yang muncul pada usia yang sudah mulai lanjut itu ternyata bisa diobati dengan vitamin D. Itu kesaksian saya, dan saya mengobati diri sendiri, bukan ahli saraf manapun. Saya tidak mengecilkan teman dokter saraf ya. Saya sampai ke Singapura cari dokter saraf di Singapura, sama juga suruh latihan. Ya kalau orang Jakarta bilang latihan apaan, pala lu peang. Gua pusing lah latihan. Baik dok, ini dibungkus langsung dibungkus testimoninya. Nih kalau ada yang nanya dok, seandainya ada yang nanya, dok setiap akhir bulan saya selalu vertigo, minum vitamin D ngaruh nggak dok? Setiap akhir bulan. Duit tuh, kekurangan iman, itu aja. D-nya beda ya dok ya. Baik. Baik dok, ada pertanyaan lagi. Apakah bisa kita melihat ciri-ciri anak, remaja atau dewasa yang kekurangan vitamin D? Is it visible? Tidak khas. Sudah yang datang ke saya tuh gini contohnya yang kita tidak sangka-sangka. Ada pasien umur 20-an sih, itu sudah ke 6 dokter jantung. Karena tiba-tiba tensinya naik. Tiba-tiba jantung berdebar-debar, diperiksa, dipasangin holter di monitor 24 jam. Kesimpulannya semuanya normal. Tapi kok keluhannya macam-macam. Sampai ke 6 dokter jantung. Sampai akhirnya yang terakhir sudah kirim dia ke dokter psikiater. Karena dianggap lu mulai sinting kali lo. Karena nggak ada apa-apa, tak kenapa lu banyak keluhan. Nah, waktu datang ke saya, ya saya bilang vitamin D-mu berapa? Vitamin D cuma 8. Setelah kita perbaiki, sampai 40 kali. 40 sudah mulai hilang, sekarang 60-an nggak ada. Nggak pernah datang lagi, udah nggak pernah. Itu Pak, saya bilang ke Pak Teguh ya, sebagai dokter itu rasa puas itu pada saat kita melihat pasien sembuh begitu. Dan dia setengah mati karena sudah keliling tidak tahu lagi mau kemana. Sampai disuruh ke psikiater coba, dikira kepalanya udah nggak bener nih. Ternyata vitamin D-nya kita perbaiki, dia senang sekali. Itu ada kesaksiannya di Instagram saya, gitu. Dia datang bahkan sampai mau nyembah-nyembah karena nggak bisa sembuh. Saya bilang, semua kemuliaan bagi dia, bukan bagi saya. Luar biasa, dok. Luar biasa. Dok, ini saya kan kepo-kepo nih Instagramnya Dr. Henry juga. Kalau ada yang mau kepoin juga, boleh nggak dok? Ini saya share IG-nya Dr. Henry. Itu follow karena kalau follow saya itu banyak informasi yang berguna. Kan saya bikin, kan ada 2, IG-nya ada 2, B19 Dok sama FOG kan, Faith Orthopedic Group. Ya. Faith tahu dong, sekolah Kristen mesti tahu tulisan Faith kan? Ya, tahu dok. Karena ada tertulis, tanpa iman tidak seorang pun bisa berkenan kepada Tuhan. Amin. Dibungkus lagi dok, 2 bungkusan hari ini. Dok, ini saya mohon izin ya, saya tunjukkan di kamera ya. Ini IG-nya Dr. Henry. Saya sekali lagi bukan untuk promosi, but I just want to say, yang disampaikan Dr. Henry nggak ngomong merek nih. Jadi ini knowledge ya, yang Dr. Henry. Kalau yang ditunjukkan itu kan pribadi, jadi masih ada guyon-guyonnya itu, masih ada cucu saya apa segala macam. Kalau mau yang resmi itu Faith Orthopedic Group, itu ilmiah sekali. Dan itu keluar nanti ada video baru tiap Rabu Sabtu. Tiap Rabu Sabtu ada. Tapi kalau itu kan resmi. Kalau mau yang santai, yang lebih manusiawi itu ya yang akun yang pribadi.
Baik, ya. Kenapa saya angkat ini, Dok? Karena saya tahu persis ketika niat niat baik seseorang untuk berbagi ilmu, rasanya akan sangat baik juga kalau dibagikan terus. Terima kasih ya, Dok ya. Dok, ada pertanyaan lagi. Apakah ada hubungan antara vitamin D dengan berbagai penyakit yang banyak terjadi saat ini? Dia spesifik autoimun, cancer dan lain-lain. Kalau cancer tadi udah jawab, Dok. Kalau autoimun gimana, Dok? Jelas kan? Jelas. Saya pernah webinar dengan komunitas autoimun. Jelas. Itu daripada, karena kalau autoimun, kalau ke dokter konvensional kan dikasihnya cuma steroid. Paling dikasih steroid, sampai dikasihkan anti kanker itu dengan efek samping yang banyak. Jadi kalau misalnya contohnya ya, kalau itu dalam waktu satu bulan mesti cek darah lagi. Turun nggak? Dia turunnya berapa? Misalnya dia turunnya 120 atau 110, pasti di dalam range yang kita harapkan kan. Nah, itu tetap aja 5/7. Nah, kalau misalnya, ternyata turun di bawah 100, ya balik lagi naikin 6/7, 6 hari. Baik. Oke. Wah, ini cukup jelas nih ya. Ini juga, ini ada yang nanya sih, Dok ya, tapi mungkin saya tidak akan minta dokter untuk jawab, karena nanyanya suplemen apa yang dianjurkan, tapi mungkin bukan merek, Dok, yang dicari. Kandungannya ya, mungkin apa, Dok? Ya, itu dia. Ya, itu D3, K2, dan magnesium dan zinc. Dan vitamin D3 itu selalu mulai dari 5.000 atau 10.000. Nggak ada dosis di bawah itu, kecuali untuk anak-anak. Oh, jadi kalau buat anak-anak memang dosisnya memang beda ya, ada lebih rendah. Dosis anak-anak beda kan, dosis anak-anak beda. Baik, terima kasih. Nah, semoga menjawab, karena pertanyaannya banyak yang serupa, Dok. Jadi tadi saya keluarin lagi sekali lagi. Nah, ini nggak tahu nih, Dok, ini saya nggak tahu. Ini kan bentuknya kayak konsultasi pribadi. Pertanyaannya simple, tanpa ada gejala. Dok, apakah penyebabnya kalau saya kelayangan terus? Wah, ini nggak tahu akhir bulan, nggak tahu awal bulan. Ini Pak Teguh, ini orang tidak mengerti bahwa kita bukan dukun. Kita di sini kasih general advice. Kalau tanya penyakit saya begini, itu kan sebagai contoh kelayangan, kan mesti diperiksa. Apa karena tensi kamu, orang kelayangan itu bisa ada gangguan mata, gangguan THT, ya toh? Apakah ada tumor di kepalamu, macam-macam. Apakah Anda hanya kurang tidur? Itu hanya bisa dijawab dengan pemeriksaan. Ini mesti datang ke dokter yang terdekat, tidak bisa dari chatting begini. Kalau chatting begini, gue terawang doang, jadi dukun lah gue. Iya, jadi penyebabnya banyak ya rekan orang tua. Jadi kalau kelayangan, jalan paling tepat adalah diperiksa dulu ya. Jadi jelas apa nih hasil labnya atau hasil dari pemeriksaan fisik dan lain-lain. Terima kasih, Dok, buat pesannya. Ini udah nih. Baik. Ya, sekarang saya pindah kolom pertanyaannya karena banyak yang pertanyaan. Dok, sehubungan dengan masa pandemi, ini di mana anak belajar secara online dan relatif kurang bergerak, apakah ada saran, Dok, bagaimana seharusnya cara duduk yang baik sehingga tulang punggung anak tetap lurus, tidak bungkuk atau skoliosis? Begitu, Dok, pertanyaannya. Harus duduk tegak, upright. Karena kalau kita melengkung begini, kalau kita lihat kita melengkung pundak kita ke depan kan nggak baik. Makanya kalau kita contoh, kalau bisa kelihatan, kelihatan, Dok. Kursi ini kan ada ininya, ada tekukannya. Ini maksudnya waktu kita duduk di kursi ini jangan ke depan, posisi badannya jangan ke depan begini, tapi ya nyandar dan tegak gitu. Karena sebenarnya yang baik kalau kita main laptop atau komputer, itu leher kita tidak boleh melihat ke bawah, harus ke atas begini. Jadi leher lurus. Nah, ininya dinaikkan jadi. Oh, jadi yang disesuaikan posisi duduk dengan posisi tangan Dok ya, kalau patokan. Nah, makanya sekarang kan ada tuh meja-meja tambahan supaya agak tinggi gitu. Ya. Baik. Jadi ada tambahan itu digunakan ya, Dok ya, supaya fungsinya bisa membantu ya. Oke. Baik.
Ini ada titipan pertanyaan. Tanya yang oke. Yang level TK sampai S. Untuk khusus usia sekolah, berapa anjuran dosis untuk vitamin D untuk daily intake-nya, Dok? Ya, ini semua itu nanti kalau saya sudah jelaskan, tolong dilihat di Instagram saya, ya, di YouTube saya semua ada. Tapi prinsipnya dosis pada anak itu adalah kalau sampai 1 tahun, ya Anda mulai dari 1000 IU, kemudian maksimum 2000 IU sehari. Baik, Kalau di atas setahun, mulai sudah setahun lebih sampai 2 tahun, sampai 12, maksimum itu 4000. Tapi kita mulai biasanya dengan 2000 dulu. Setelah 2000, 1-2 bulan dicek darah. Ingat, pada anak-anak juga harus cek darah ya. Kalau enggak ada patokan. Ya, baik. Jadi 1000 IU, 2000 IU untuk yang tahap awal, kemudian yang buat anak yang lebih gede lagi, maksimum 4000 IU, begitu dok ya, dan 1-2 bulan dicek lagi darahnya. Iya. Nah, itu dia pertanyaan yang kuncinya itu yang terakhir dok. Kenapa? Karena sesuai tema kita, vitamin D goes to school, kita sedang mempersiapkan arahan pemerintah, nanti anak-anak masuk ke sekolah dengan segala resiko, harus diakui dok. Anak-anak akan terekspos dengan dunia luar dari rumahnya. Nah, dok ada saran nggak dok? Mungkin ada kaitan dengan kondisi anak yang harus dipersiapkan secara praktis, supaya kalau nanti masuk sekolah orang tua memilih untuk mengizinkan, itu apa yang harus disiapkan dari sekarang dok? Supaya jangan pas sehari sebelum masuk baru repot nyiapin dalam konteks vitamin D, dok. Gimana, dok? Anda ikut pemerintah pakai masker apa segala udah betul. Tapi sekali lagi tidak ada masker yang bisa 100% bulletproof, nggak ada, udahlah. Jadi bagaimana meningkatkan imunitas? Ya vitamin D, anak Anda sebelum dikirim ke sekolah, harusnya vitamin D sudah optimal, 60-80. Makanya mulai sekarang kasihlah suplementasi itu. Ya, kalau soal ke sekolah, saya juga dengar kemarin beberapa hari yang lalu itu Menteri Nadiem Makarim itu kan, Menteri Pendidikan itu bicara dengan Pak Presiden. Itu dia bilang memang pemerintah memutuskan membuka sekolah. Tapi kata akhir ada di orang tua. Sementara mesti diingat juga, IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, tidak menganjurkan sekolah tatap muka. Nah, jadi orang tua pinter-pinterlah, putuskanlah. Gitu. Baik. Nah, ini pesan langsung loh, Bapak Ibu dari Dr. Henry, tetapi juga dalam saat yang sama, sekolah harus siap dengan segala minimum requirement yang disiapkan pemerintah ya. Tetapi tadi yang disampaikan Dr. Henry sangat-sangat penting untuk kita simak. Dok, ini ada pertanyaan popular question. Karena ini sepertinya hampir kayak puluhan orang yang kalau ketemu saya nanya lagi. Saya sekalian tanya ke Dr. Henry, mohon izin. Kalau untuk bantu situasi COVID secara general, dok, kan vaksin anak belum ada. Lalu beredar kabar kalau vaksin flu gimana? Nah ini saya mohon izin saya tanyakannya ke Dr. Henry, mumpung konteksnya masih goes to school. Bisakah dibantu dok? Mungkin vaksin flu maksudnya apa? Vaksin flu kaitannya dengan COVID atau gimana? Ya, jadi untuk anak-anak karena nggak bisa dapat vaksin COVID, boleh nggak dikasih vaksin flu? Kalaupun boleh, apa efeknya atau gimana gitu dok? Nah itu dia, dari dulu saya nggak setuju kalau vaksin flu, karena flu itu banyak sekali strain-nya. Yang mana yang mau dikasih vaksin? Ya kan, berubah-ubah. Itulah yang terjadi sekarang dengan COVID. Dikasih vaksin, ini ada strain baru dari India dan sebagainya. Apakah vaksin yang beredar itu bisa menutupi yang strain baru? Kan susah, karena vaksin itu hanya diberikan pada strain tertentu. Jadi kalau vaksin influenza untuk COVID ya ngapain gitu? Ya. Kalau saya tangkap informasi yang lebih pentingnya adalah lebih baik kita membekali dengan vitamin D karena ini fungsinya menurunkan banyak resiko ya dok ya. Betul. Jadi gini aja, kalau cucunya dokter ke sekolah gimana? Ya boleh vitamin D tapi harus tinggi dulu. Kalau enggak jangan. Iya, baik. Baik, terima kasih banyak dok. Waduh, ini udah jam 10. Wah, saya sampai nggak sadar nih.
Karena Coba ini karena dari banyak gimana? peserta, mungkin kita harus bijak, ya kan? Harus bijak. Saya tambahin 10 menit. Kita kan janjinya sampai jam 10. Boleh dok, boleh. Ya, karena saya mesti praktek. Boleh, terus dok. 10 menit ya. Ayo dok, kalau dok masih ada waktu, oke. Ya, boleh. Baik ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya rata-rata nanya lagi. Dok, apakah dilanjutkan terus kalau sorry, saya bacanya agak melompat. Nah, sebentar. Ini oke, dok, kalau cek darah, apa aja yang harus dicek? Minta ke labnya, kalsium total, vitamin D atau gimana? Begitu dok. Nggak usah. Ini pertanyaan Kalsium bagus, total nggak usah lah. Itu kan cuman kalau kita ragu apakah sudah kelebihan. Nggak mungkin kelebihan. Kalau Anda pakai dosis berapa? Dosis biasa-biasa nggak mungkin kelebihan. Itu kalau yang kita cek kalsium, kalau Anda minum vitamin D sendiri, jangan. Vitamin D3 itu selalu harus disertai K2. Kecuali pada anak-anak ya, karena dia dosisnya tidak sampai 5.000. Ya, jadi periksa vitamin D aja, 25 hidroksi vitamin D cukup. Oke, jadi ditegaskan oleh Dr. Henry, nanti kalau ke lab minta cek vitamin D, ya. Nggak usah sampai cek kalsium total. Ya, baik. Baik, rekan-rekan panitia, apakah masih ada pertanyaan? Ini masih ada nih, Dr. Henry. Ini sebentar lagi karena harus praktek, mumpung masih bisa ada waktu. Nah, buat rekan-rekan yang tadi sempat di bagian awal agak putus-putus, jangan khawatir, nanti kami akan upload ulang materi yang recording ini. Nanti kita akan review lagi supaya semua bisa dapatnya dengan jelas, begitu ya. Baik, terima kasih. Baik, dari rekan lain, ini mohon maaf dok, karena di room kita ini ada beberapa rekan lagi. Saya mau memastikan apakah ada yang mau ditanyakan lagi. Saya beri kesempatan yang di room. Iya, sambil menunggu, kalau ada pertanyaan silakan diketik dulu. Kalau tidak ada dok, saya bolehkah meminta closing statement dari Dr. Henry kepada kami semua agar bisa benar-benar nempel dan dibawa dalam kehidupan sehari-hari, Dok. Baik, jadi saya ingin memberikan pesan saja, dan kalau pesan itu tentunya kalau yang baik itu adalah pesan yang saya sampaikan kepada anak-anak dan cucu saya. Karena golden rule of life, ya toh, buat Trimulya juga, itu ada di Matius 7:12. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Do unto others as you would have them do unto you. Jadi, kalau mau pesan saya, itu adalah pesan yang saya berikan kepada anak dan cucu saya. Yaitu kalau sekarang kaitannya dengan COVID, itu kita lihat ada lagi strain baru. Sementara sudah ada precaution dari pemerintah, tentunya jaga jarak, cuci tangan, kemudian pakai masker. Tetap lakukan itu, tetapi itu saja pada hemat saya tidak cukup. Makanya yang paling penting, jagalah kadar vitamin D darah Anda harus optimal. Itu yang saya, kalau sudah dengar video saya katakan, mantu saya dan anak perempuan saya berumur 40, berlibur ke Bali kan, itu suaminya, si mantu ini kena COVID, dan sudah rahasia, bukan rahasia, sudah aturannya kalau suami kena, istri pasti kena lah, mereka sama-sama kan. Setelah kena COVID, saya suruh periksa, coba periksa berapa vitamin D-mu, 70. Anak perempuan saya tidak pernah positif, negatif terus. Kenapa? Terima kasih karena vitamin D-nya darahnya 117. Itu contoh yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Itulah. Jadi pesan saya kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara sekalian yang mendengar, tingkatkanlah vitamin D darah Anda. Itu gampang kok. Ya, tidak sulit. Coba bayangkan kalau Anda sampai kena COVID, aduh, repot lah, udah repot sekali, biaya besar dan sebagainya. Begitu saja, semoga semua tetap sehat ya, karena orang Kristen tuh harus paling sehat kok, ya kan, sudah dikasih segala wejangan yang ada semua di Alkitab.
Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Henry. Ini saya applause sekali untuk Dr. Henry. Nggak bisa standing applause karena kalau standing kameranya langsung kelewat, Dok. Terima kasih sekali. Ini ilmunya luar biasa dan apa yang Dr. Henry sampaikan sekali lagi sebagian besar berasal dari pengalaman yang sudah dipraktekkan dan dibagikan juga kepada orang-orang. Semoga Tuhan berkati selalu, Dok. Apa yang dokter miliki dibagikan ke lebih banyak orang dan lebih banyak orang diberkati lagi. Ya. Baik, rekan-rekan semuanya yang ada di YouTube maupun ada di jaringan Zoom ini, juga Dr. Henry, izinkan saya menutup acara kita dalam doa sebelum kita off-kan live streamingnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan yang berikan semuanya dan juga Tuhan yang sediakan semuanya. Terima kasih buat hamba-Mu, Dr. Henry, yang telah berbagi. Biarlah apa yang sudah dibagikan hari ini bisa kami jadikan sebagai berkat dalam kehidupan kami bersama keluarga dan anak-anak kami. Terutama persiapan mau masuk sekolah lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Dok, sekali lagi kami rekan-rekan dari Trimulya Bintang Mulia mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi Dok. Sampai ketemu. Terima kasih dokter, sampai ketemu.